Konsep hidup leluhur Jawa itu kan nrimo ing pandum sumende marang takdiriro. Nrimo ing pandum itu ya menerima kepada pandumnya. Kamu terlahir dari ibu siapa, bapak siapa. Sumende marang takdir itu berserah diri kepada takdirnya hidup. Makanya kewajiban masing-masing manusia sungguhnya adalah membaca layang kalimasada yang berisi jodoh, pati, ya, terus rezeki, terus beja dan celaka. Lah ini ditampik semua sekarang, Mas. Ditampik, nggak ada ajaran seperti itu. Berbuat kebaikan untuk bekal kita mati gitu loh. Ya silakan saja berbuat baik sebanyak-banyaknya. Nanti kamu pasti satu saat ada penyesalan. Wah, kalau tahu begini saya nggak berbuat baik. Nah, karena apa? Nggak tahu dasarnya. Makanya ajaran Jawa itu samadyo. Jadi prinsipnya luhur Jawa itu ya nrimo ing pandum sumende marang takdiriro, ya, terus eling lan waspada sakmadya ing laku. Ya, jangan sampai berlebih-lebihan, itu samadyo. Itu pokoknya sekarang sudah nggak ada ajaran seperti itu. Diganti dengan ajaran-ajaran lain, mungkin yang hanya menghafal-hafalkan, lalu nanti sudah hafal untuk ibaratnya dedikasinya, agar nanti bisa berwibawa mungkin, agar nanti bisa mengangkat derajatnya, ya dapatnya hafalan. Nah, kalau kita itu pedomannya, hidup itu mesti nrimo ing pandum sumende marang takdir. Nrimo ing pandum itu ya menerima kita apa adanya, tercipta dari Tuhan, hidungnya pesek ya nggak usah digubah-gubah gitu, umpamanya begitu loh. Nah, lalu sumende marang takdir ngupati layang kalimasada amrih trep ya supaya tepat bisa menempati garis hidup yang sejati. Itu pokok. Lah dalam laku keseharian semestinya sakmadyo. Sakmadyo sulit dijabarkan ya sederhana lah gitu loh. Apa adanya begitu, nggak usah ngoyo-woro begitu. Siap. Oke. Jadi masih relevankah jika diterapkan pada zaman modern seperti sekarang ini? Sangat relevan. Kalau tidak ya koleng. Makanya dikatakan modern kan modern teren. Nggak percaya buktikan. Gitu. Kalau mengikuti kemodernan, tidak ada kendali, adanya pasti kendala. Lah, kendali ini diantaranya, ya, nrimo ing pandum sumende marang takdir. Loh, ketika saya, waktu muda, pernah saya hanyut dalam modernisasi. Saya pengen jadi juragan, saya kepengen jadi eksportir, saya kepengen, ya, semua kan kepenginan. Namun ternyata hayat berkata lain. Nah, jadi ayat itu harus dihayati, lalu dihajati. Lah ini penting bagi seluruh manusia sungguhnya. Ayat, kita membaca ayat itu harus dihayati dan lalu dihajati. Nah sekarang rata-rata ya hanya membaca ayat lalu diapalkan dan tanpa pernah diamalkan. Jadi kalau ajaran leluhur Jawa, contoh dalam era sekarang modernisasi, ketika hidup di tempat seperti ini jenengan sejuk nggak? Sejuk kan? Iya. Enak kan? Enak. Itu loh. Lalu nanti paling ada matahari di sana untuk jemur, ya kan? Lah, inilah kehendak alam. Inilah kehendak leluhur kita. Jadi jangan sampai kita nggak seperti sekarang, kayak modern itu, ada perumnas, ya. Ya, dalam berumah tangga ya masih panas lah, namanya juga perumnas, ya kan? Ya seperti itu. Jadi rumah tangganya itu panas, adanya saingan, bersaing dan sebagainya lah. Ini kalau diterapkan sekarang, jelas sangat relevan dan itu sebagai pengendali agar tidak terjadi kendala-kendala begitu. Lalu cara mengembalikan konsep hidup leluhur Jawa itu seperti apa? Kalau sekarang nggak bisa, Mas. Untuk saat ini, saya mau ngorong-ngorong seperti apapun nggak bisa. Dan ditentang, dan dibenci orang. Oh, nggak mau itu umpamanya. Urip kan orang nang duit umpamanya. Padahal nyata, tapi ditentang. Hidupmu oleh duit apa enggak? Tapi duit ini sebagai sarana mendapat keperluan hidupmu, ya kan? Tapi urip orang nang duit. Sok tinggal di sini nggak usah pegang duit seperak pun, 1 minggu 1 bulan terjamin hidup.
Ya kan? Tapi ketika saya mengatakan urip ora nang duit, pasti banyak yang membantah. Terutama mungkin Menteri Keuangan dan para kaum perpajakan begitu loh. Enggak loh, nanti beli bensin seperti apa gitu loh. Lah ini artinya keseimbangannya itu susah lah. Pengembaliannya tidak ada lain, tidak ada bukan. Jangan dianggap pohon-pohon ini tidak ada rasa, tidak ada nyawa ya, tidak ada komunikasi dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pohon ini ada komunikasi. Tentunya ada dong yang diwakilkan oleh Tuhan untuk bumi ini kepada makhluk yang bernama pohon, penguasanya siapa ada. Lah, ketika ini menjerit, sekarang rumput saja nggak boleh hidup kan? Kalau menurut kaum modern diganti dengan pabrik. Lah, kira-kira tembus ke langit nggak? Per 100 tahun tentu Tuhan akan campur tangan. Lah, mungkin nanti cara perbaikannya revolusi alam. Revolusi alam yang termaksud ada kisah dong, Kanjeng Nabi Nuh. Gitu. Hanya beberapa gelintir saja yang dihidupkan, begitu loh. Dan jangan kaget, manakala memang manusia tidak mau dibina, ya kata orang pintar itu dibinasakan, gitu loh. Karena apa pentingmu hidup di muka bumi? Kamu nyaris nggak punya kepentingan, termasuk saya. Manakala tidak bisa memayu-hayu neng bawono, kata Pak Kiai tidak meningkatkan iman dan takwa. Kata Pak Kiai itu bukan kata saya loh. Ketika kamu tidak ada ayat, nggak ada pentingnya. Haji Saka hidup di bumi, Mas Hendra semua nggak ada pentingnya, gitu. Nah, kalau logika berat, seperti besok ibaratnya pemilu ini tahun 2024, bagi kaum yang menggayat, tentu sudah tahu tahun 2024 ada pemilu, jangan mengharap akan ada perubahan yang lebih baik, kurang lebih ya sama seperti kondisi sekarang gitu loh. Umpamanya seperti itu. Tapi kaum logika, wah mungkin ini Pak Prabowo mungkin ini apa akan lebih baik. Itu kan hanya teori, aslinya mungkin bisa jadi mencari makan di dalam partainya gitu loh. Kurang lebih begitu Mas Haji. Siap. Ini geser ke itu Ki Dharma. Tentang fenomena lato-lato itu loh Ki. Nah itu mungkin ada apa kode petunjuk apa atas lato-lato. Kalau saya sih, saya pernah mengatakan kemungkinan itu akan terjadi perang dunia kedua. Lato-lato kan sama menurut saya gitu. Kalau dulu ada Ranggon, Gubuk Ranggon. Seperti Gubuk Ranggon waktu PDIP itu akan menang dari Golkar. Gubuk di tepi jalan, tinggi-tinggian PDIP dulu loh. Dulu kan pernah cat merah, Gubuk Ranggon, itu tahun berapa itu PDI menang itu, tahun 97 itu ya. Ranggon ya perangan sanggon-gon, terjadilah di situ ada otonomi daerah, begitu loh. Nah sama-sama, kalau sekarang lato-lato. Ya latolol gitu, artinya kamu tolol, saling mentolol-tololkan, kemungkinan besar. Nah, terus terjadinya perang dunia. Antara jagat cilik dan jagat gede itu beradu. Mikrokosmos dan makrokosmos beradu. Rebut bumbung tanpa isi, yang tersisa itu wong kang urip ngakoni saka kodratullah, gaweane Allah, umate Rasulullah, ya, pegaweane sadat kelawan iman, panganane sabar darmo lan narimo. Ini kata sesepuh dulu loh ya. Jadi yang selamat itu yang ngakoni urip saka kodratullah, gaweane Allah, ya, umate Rasulullah, pegaweane sadat kelawan iman, panganane sabar berdharma dan narima. Ini sudah wawaler. Jadi kelak di akhir zaman ini mungkin ya, atau zaman akhir terserah saja dalam mengatakan itu ya puputannya perang dunia ketiga kemungkinan akan terjadi lah, karena itu dua maksimalnya harusnya 2 tahun lagi gitu loh. Perang dunia kedua, lato-lato kan 2. Kan hitungan 2 itu dibentur-benturkan. Ya kurang lebih kalau melihat itu ya waspada pada 2 tahun ke depan akan terjadi perang dunia gitu loh. Sebabnya apa ya nggak tahu lah. Nanti orang rebut harta, rebut apa, yang terus nyomok gitu. Nyomok ya merabawani itu ya berefek, berdampak. Nah kemungkinan begitu. Lalu bagaimana kita harus menyikapinya? Kita untuk antisipasi. Kembali lagi ya sabar, dharma narimo itu. Kita menghadapi dengan sabar, ya. Lalu kembalilah kepada
kalau boleh saya mengatakan ajaran leluhur. Ajaran leluhur yang termaksud ngrumat weton, sehingga ada teguran dari hal-hal yang tidak katon begitu loh. Dikendalikan. Kita pinginnya kita kan sekarang mengendalikan, padahal kita sungguhnya dikendalikan. Ya, pinginnya kita sekarang mengendalikan. Loh, saya kalau nuruti hawa saya, kamu harus manut dengan saya. Pak Hendra, bos Ngaji Roso harus manut dengan saya. Saya kendalikan. Maunya rata-rata manusia begitu. Lah, sebenarnya kita dikendalikan. Umpamanya, pas saya jenengan datang ke sini, kok saya menampik, itu sudah nggak pas gitu loh. Umpamanya keegoan saya merasa pintar, terus saya mengatur Ngaji Roso, ya nggak jadilah gitu loh. Lah sekarang manusia rata-rata itu kepengen mengendalikan, tidak mau dikendalikan begitu. Siap. Maksudnya saya sorry. Sudah saja melakukan belas. Gimana? Enggak baterainya. Kalau banyak orang bilang itu sampai tahun 2027 terjadi goro-goro gitu. Nah, menurut pandangan panjenengan begini Mas, orang itu kan terutama pasti punya jiwa tebak ya. Kalau menerka-nerka, cara gampangnya, menerka boleh saja, tapi semua itu tergantung kepada begini. Gusti Allah ora mewaih suasana. Tuhan tidak akan merubah nasibmu apabila kamu tidak merubahnya. Nah sekarang mohon maaf ya, apakah Ujang Bustomi ibaratnya itu bisa mengubah keadaan? Ya enggak lah, ya begitu aja sudah asik. Nah, seperti mungkin mohon maaf, jenengan Mas Hendra mungkin kalau nggak mau merubah ya seperti itu saja lah. Ya kan? Dunia ini akan seperti ini saja. Gitu. Lalu dalang ibaratnya mau merubah nggak? Lah sekarang rata-rata tidak mau mengadakan perubahan kepada akhlakul karimah secara Pak Kiai. Ya, adanya itu mencari dengan kedok akhlakul karimah ibaratnya loh. Mencari makan dengan kata-kata akhlakul karimah kan bisa gitu loh. Adanya mencari makan dengan kata-kata yang mohon maaf menebak-nebak gitu loh. Lah dalam kali ini saya justru akan mengatakan ya bahwasanya dalam rangka 160 hari ini saya nengkes tindakan nyata saya. Tindakan nyata saya yang tidak hanya rencana dan kata-kata. Ya, katanya tanah Jawa Nusantara ini akan menjadi mercusuar dunia. Lah apa dasarnya? Sekali lagi saya katakan. Apa kamu dikdaya banget, laksana rahwana gitu kan? Harus ada lah. Itu kan harus ada pelaku yang saya maksud. Harus ada pelaku. Umpamanya pelaku ya seperti Bung Karno. Ya nggak mungkin lah Mas Haji Saka atau saya itu jadi kan. Lah saya hanya bisa mengupayakan dengan cara Kiai tafakur, dengan cara Pak Kiai itu ya laku riyadhah, dengan kata-kata saya tirakat ya. Kalau kata saya itu ya tirakat begitu, jadi nggak muluk-muluk lah intinya. Kalau orang dulu ya tapa gitu loh, tapa brata begitu, khalwat begitu kan. Ya seperti itu kurang lebihnya. Jadi orang bisa saja mengatakan, tapi umpamanya para sesepuh tidak melakoni jik, berani lapar dan dahaganya, berani berlapar-lapar. Saya rasa nggak ada sekarang di tanah Jawa ini kesemuanya dilirik oleh Tuhan. 1, 2 saja belum tentu. Itu saya yang mengatakan. Ya, jangan engkau mengaku-aku, karena ini pantuan saya berhak dong ngomong gitu. Iya kan? Karena nggak ada yang melakoni tapa berata, mana ada sekarang orang tapa? Nggak ada, paling cerita di Pasamuan, cerita di Pendopo, Mecang gitu ya. Nggak ada gunanya lah. Ya kan? Tapi tindakan nyata. Laparkanlah kamu sampai tidak bisa yang paling lapar, dan niscaya di situ kamu hanya akan mengubah keadaan, bisa mengubah kata-katanya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ya pokoknya akan dikabul. Saya mengatakan tadi bahwasanya Tuhan tidak bisa diundang dengan mulut, tapi dengan perut yang lapar, dengan niat yang tulus. Nah, di situ artinya niat tulus itu kepasrahan, tidak meminta apapun. Toh katanya Tuhan mengetahui, nanti batin yang akan bicara dan sundul kepada Tuhan. Itu saya prinsipnya. Yang lain monggo saja lah. Para biku katanya harus ini, harus apa? Ya kalau kita masing-masing ajaran kan begini, yang saya maksud.
Kalau dalam agama Islam, ya babi itu haram. Tapi kalau dalam agama Hindu, sapi itu nggak boleh dibelah. Lah, kalau dalam ajaran Islam, setahun berapa juta sapi itu. Lah, kalau dalam orang Jawa, wong yang namanya ngibadah kok harus mengorbankan jutaan nyawa. Itu kesepuhan Jawa yang ngomong sama saya. Bukan arti itunya, tapi kamu harus berani berkorban, meninggalkan rumah, di hutan-hutan mungkin, ya, tidak terpaku dengan lah, itu di antara pengorbanan. Kalau pengorbanan kayak gitu nanti ya besok korupsi lah.